Materi kali ini adalah hibridisasi ion kompleks. Nah, dengan mengetahui hibridisasi ion kompleks, maka kita juga dapat menentukan bentuk geometri dari ion kompleks tersebut. Bahasan pertama untuk topik ini adalah konsep dasar ion kompleks. Ion kompleks ini dapat berupa ion negatif atau disebut dengan anion, dan juga dapat berupa ion positif atau kation. Salah satu contoh dari ion kompleks adalah FeCN6-4. Ion kompleks di sini terdiri dari atom pusat, dalam contoh ini adalah Fe. Nah, atom pusat di sini itu harus logam. Logam yang umum digunakan sebagai atom pusat dalam ion kompleks adalah logam transisi, atau logam-logam yang berada di blok D dalam sistem periodik unsur. Kemudian karena di sini namanya atom pusat, jadi jumlahnya cuma satu dalam ion kompleks. Dan muatan logam itu kan positif. Nah, jadi atom pusat dalam ion kompleks ini tuh bermuatan positif. Atom pusat di sini mengikat suatu non-logam yang disebut dengan ligan. Ligan di sini dapat berupa anion dan juga dapat berupa molekul netral yang memiliki pasangan elektron bebas atau disingkat PeB. Kalau dilihat dari ketentuannya, maka yang dapat bertindak sebagai ligan, contohnya adalah Cn-. Nah, ini adalah anion poliatom non-logam yang bermuatan negatif ya. Kemudian untuk molekul netral yang dapat menjadi ligan, contohnya H2O, karena H2O di sini tuh memiliki PeB. Kemudian juga ada NH3. Nah, NH3 ini juga molekul netral yang memiliki PeB. Untuk CO2, nah CO2 ini adalah molekul netral, tapi CO2 tidak memiliki PeB, sehingga CO2 tidak dapat digunakan sebagai ligan dalam ion kompleks. Selanjutnya ada NH4. Nah, NH4 ini merupakan poliatom non-logam yang bermuatan positif. Nah, karena muatannya positif, berarti kan dia adalah kation. Nah, jadi NH4 juga tidak dapat digunakan sebagai ligan dalam ion kompleks. Ikatan antara atom pusat dan ligan dalam ion kompleks adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana jumlah ligan di sini ini menyatakan bilangan koordinasi dari ion kompleks. Muatan ion kompleks ini diperoleh dari penjumlahan biloks atom pusat dengan muatan total dari ligan dalam ion kompleks tersebut. Di sini terdapat beberapa ligan yang umum digunakan beserta muatannya. Yang pertama ada ligan netral, contohnya adalah H2O, NH3, NO, dan CO. Untuk ligan yang bermuatan -1, di sini ada OH-, Cn-, SCn-, NO2-, dan semua ion dari halogen. Untuk ligan yang -2, di sini ada SO42-, CO32-, SO32-, C2O42-, dan S2O32-. Tipe hibridisasi ion kompleks ini sangat dipengaruhi oleh kuat medan ligan. Nah, berdasarkan kuat medannya, ligan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ligan kuat, dan yang kedua adalah ligan lemah. Ligan kuat di sini dapat mendesak elektron dari atom pusat untuk berpasangan. Sedangkan ligan lemah ini sebaliknya, yaitu tidak dapat mendesak elektron dari atom pusat untuk berpasangan.
Yang termasuk ligan kuat antara lain NO2-, kemudian CN-, dan NH3. Yang termasuk ligan lemah antara lain OH-, H2O, ion-ion halogen, dan SCN-. Nah, ini contoh pertama, jadi kita coba menentukan tipe hibridisasi dari contoh ion kompleks berikut. Untuk menentukan tipe hibridisasi dari ion kompleks, pertama kita konfigurasi dulu atom pusatnya. Nah, jadi di sini atom pusatnya adalah Ni, di mana nomor atom Ni ini adalah 28. Nah, jadi kalau dikonfigurasi Ni28 ini menggunakan penyingkatan gas mulia, yang paling dekat di sini kan Ar. Ar ini 18, selanjutnya adalah 4s2, 3d8. Selanjutnya adalah menentukan muatan dari atom pusat dalam ion kompleks. Nah, di sini Ni ditambah total muatan ligan, ligannya ada 4. Nah, Cn ini muatannya -1, jadi 4 dikali -1 sama dengan muatan kompleks, yaitu -2. Ni -4 sama dengan -2, sehingga diperoleh muatannya Ni sama dengan +2. Karena di sini muatannya Ni +2, artinya 2 elektron dari keadaan dasarnya, yaitu pada keadaan netral, itu harus dilepas. Nah, elektron yang dilepas adalah elektron yang terletak di kulit terluar, yaitu elektron di kulit 4s. Ini dilepas, sehingga konfigurasinya menjadi Ar 4s0 3d8. Nah, ini adalah konfigurasi berdasarkan urutan tingkat energi. Nah, untuk menentukan tipe hibridisasi, maka konfigurasinya ini harus diurutkan berdasarkan urutan kulit. Nah, jadi kulit yang terendah terlebih dahulu, kemudian kulit yang tertinggi. Jadi di sini 3d8, 4s0. Selanjutnya kita gambarkan orbitalnya. Jadi untuk subkulit D di sini memiliki 5 orbital. Jadi di sini digambarkan 5 kotak. Kemudian untuk S di sini 1 orbital, jadi 1 kotak. Pengisian orbitalnya kan dimulai dari yang tegak dulu sampai penuh, kemudian baru terbalik. Hibridisasi kompleks ini tuh tidak sama dengan hibridisasi biasa. Nah, pada hibridisasi biasa, elektron dari atom yang diikat itu berikatan dengan elektron dari atom pusatnya. Nah, tapi pada hibridisasi kompleks, ligan ini tidak boleh berikatan dengan elektron dari atom pusat. Nah, ligan harus menempati orbital kosong pada atom pusat. Nah, karena di sini ligan Cn adalah ligan kuat, maka Cn dapat mendesak elektron atom pusat agar berpasangan. Jadi, susunan elektron dalam orbital ini berubah. Yang awalnya tadi kan ini sendiri-sendiri jadi berpasangan, sehingga yang terisi berpasangan di sini ada 4 orbital. Nah, orbital satu lagi kosong. Nah, karena di sini kosong, maka Cn dapat masuk. Karena Cn yang diikat 4, maka Cn yang masuk ke dalam orbital ini juga harus 4. Di D tidak ada orbital kosong lagi, langsung pindah ke S. Di sini masuk Cn. Nah, kan masih kurang 2 lagi. Jadi, buka lagi orbital setelah S. Jadi, orbital setelah S adalah P. Orbital P itu ada 3. Jadi, di sini 3 kotak. Cn bisa masuk dalam 2 orbital P. Nah, tipe hibridisasi adalah total orbital yang ditempati oleh ligan. Di orbital D ada 1, di orbital S ada 1, dan di orbital P ada 2. Nah, jadi tipe hibridisasi untuk NiCN4-2 adalah DsP2. Urutan orbital yang dibuka, ini kan awalnya D, kemudian S, kemudian P. Kalau masih kurang lagi, buka lagi orbital D. Nah, bedanya D yang awal dengan D yang akhir, ini adalah D yang pada orbital dalam atau disebut inner orbital. Kemudian D yang terakhir ini adalah outer orbital. Nah, jadi gampangnya kalau yang inner orbital ini orbital D yang dari awal tuh udah ada. Sedangkan yang outer orbital ini orbital D yang dibuka agar ligan dapat masuk. Contoh kedua adalah menentukan tipe hibridisasi dari ion kompleks COF6 3-. Di sini diketahui nomor atom pusatnya yaitu CO adalah 27.
Jadi pertama kita konfigurasi dulu atom pusat CO-nya. Selanjutnya menentukan muatan atom pusat dalam ion kompleks. Nah, di sini Willox-nya CO ditambah 6 dikali total muatan ligan sama dengan muatan kompleks. Jadi di sini CO ditambah 6 dikali muatannya F ini min 1 sama dengan min 3. Sehingga diperoleh CO sama dengan plus 3. Karena muatan CO ini adalah plus 3, artinya 3 elektron dari keadaan dasar ini harus dilepas. Nah, dimulai dari elektron di kulit yang terluar, yaitu di 4s, ini dilepas. Nah, kan masih kurang 1. Nah, jadi lepas lagi 1 elektron di kulit 3D. Sehingga konfigurasinya menjadi AR 4s0 3d6. Nah, kalau ini diurutkan berdasarkan urutan kulit, jadinya AR 3D6 4S0. Kemudian kita gambarkan orbitalnya. Yang pertama untuk 3D. Di sini untuk subkulit D ada 5 orbital. Jadi 5 kotak. Untuk subkulit S-nya ini 1 kotak. Di 3D terdapat 6 elektron. Kita isi tegak dulu. Kemudian terbalik. Nah, di sini ligan yang masuk ke dalam atom pusat adalah F, di mana F itu adalah ligan lemah. Sehingga F tidak dapat mendesak elektronnya atom pusat untuk berpasangan. Jadi F tidak dapat mengisi di orbital D di sini. Jadi langsung aja ke orbital yang S. Di sini F. Nah, kan F yang masuk itu harus 6. Sedangkan orbitalnya itu masih kurang. Jadi buka orbital baru. Setelah S, ini adalah urutan P. Untuk orbital P ini 3 kotak. Di sini 3F bisa masuk. Nah, total F yang sudah masuk ke dalam orbital atom pusat ini masih 4. Kan masih kurang. Jadi buka lagi orbital setelah P, yaitu D. Orbital D yang baru di sini 5 kotak. Nah, tadi di sini kan F-nya masih kurang 2 lagi. Jadi masuk 2 ligan F ke dalam orbital D. Sehingga tipe hibridisasinya adalah S-nya 1, kemudian P-nya 3, dan yang terakhir D-nya 2. Nah, ini adalah tipe hibridisasi outer orbital karena orbital D yang ditempati oleh ligan F ini adalah orbital D yang baru dibuka. Jadi bukan orbital D yang dari awal sudah ada. Nah, setelah kita menentukan tipe hibridisasi dari ion kompleks-ion-kompleksnya, selanjutnya kita dapat menentukan bentuk geometri dari ion kompleks yang sudah kita tentukan tadi tipe hibridisasinya. Nah, bilangan koordinasi dari ion kompleks ini tuh sama dengan total orbital yang ditempati oleh ligan. Nah, jadi kalau bilangan koordinasinya 2, atau jumlah ligan yang diikat adalah 2, maka tipe hibridisasinya juga terdiri dari 2 orbital, yaitu 1 orbital S dan 1 orbital P. Tipe hibridisasi seperti ini memiliki bentuk geometri linier. Kemudian untuk bilangan koordinasi 3, total orbital yang ditempati juga 3, jadi di sini S-nya 1, P-nya 2. Bentuk geometrinya adalah segitiga datar atau trigonal datar, trigonal planar. Kemudian untuk bilangan koordinasi 4, sini ada 2 kemungkinan. Bisa SP3. Nah, kalau SP3 ini berarti tetrahedral. Bisa juga DSP2. Ini sama-sama jumlah 4 ya. Nah, ini bujur sangkar. Kemudian untuk bilangan koordinasi 5, di sini ada 2 kemungkinan, bisa DSP3 atau SP3D. Nah, di sini bentuknya sama-sama segitiga bipiramida. Nah, yang membedakan adalah yang pertama, yang D-nya di awal ini adalah inner orbital, yang D-nya di akhir ini adalah outer orbital, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Kemudian untuk yang bilangan koordinasi 6 atau jumlah ligannya ada 6, di sini juga ada 2 kemungkinan. Yang pertama D2SP3 dan yang kedua adalah kebalikannya, yaitu SP3D2. Bedanya ini adalah inner orbital, ini adalah outer orbital. Bentuk geometrinya sama, jadi keduanya adalah
oktahedral.